Jadi hari ini ada sedikit pembaruan lagi. Ya, pembaruannya sedikit aja. Jadi yang kemarin kan baru selesai buat fitur laporan laporan global nih. Nah, dan juga di sini kan kemarin di sini nama menunya itu laporan pembayaran kan. Cuman karena menurut menurut saya agak sedikit gimana gitu kan, agak sedikit rancu gitu tulisannya. Jadi saya ubah menjadi tunggakan pembayaran. Karena memang kan di sini itu menampilkan data-data untuk yang belum bayar gitu. Makanya daripada oh ini belum dirubah ya. Udah lah, intinya intinya ini tuh tunggakan pembayaran gitu. Ini lupa saya ngubahnya. Udah lah, nggak apa-apa. Nah, terus juga ini ngubah bahasa aja sih, cuman ngubah bahasa menu yang di sini aja yang sebelumnya laporan pembayaran jadi tunggakan pembayaran. Nah, lalu setelah itu ada sedikit pembaruan logika di bagian laporan global, khususnya di bagian rekapitulasi pemasukan. Jadi sebelumnya itu logikanya gini. Nah, di sini kan ada rentang waktu nih ya, ada rentang waktu. Nah, sebelumnya logikanya itu cari data tagihan yang berada di dalam rentang waktu ini, di rentang waktu tersebut. Dan cari pembayarannya berapa gitu. Cari yang udah dibayar tuh berapa. Kayak gitu. Nah, cuman agak sedikit ada sedikit kesalahan logika menurut saya karena namanya di sini juga rekapitulasi pemasukan, harusnya patokannya itu bukan kapan tagihan itu dibuat, bukan kapan tagihan itu ditambah gitu. Nih tagihan itu yang kayak gini ya, uang buku paket segala macam, bukan. Melainkan kapan uang tersebut masuk gitu. Nah, jadi sedikit dirubahlah logikanya itu dibalik. Yang sebelumnya dia nyari tagihannya dulu, baru cari data pembayarannya. Sekarang cari dulu data pembayarannya. Jadi yang dicari itu siapa aja yang bayar dalam rentang waktu ini. Nah, bayarnya itu bagian tagihan apa aja. Nah, gitu, dibalik dia. Jadi sebelumnya cari tagihannya dulu baru data pembayaran. Kalau sekarang cari dulu data pembayarannya baru tagihan. Kenapa perlu dibalik? Contoh misal, tadi barusan saya ada ngetes bayar uang buku paket. Nah, 50.000. Nah, kalau di logika yang sebelumnya, kalau misalnya ini saya buat ini periode awalnya tanggal 9, artinya saya cuma mau lihat data pembayaran yang hari ini aja, rekap pemasukan yang hari ini, maka nanti ini nggak akan muncul uang buku paket. Kenapa? Karena uang buku paket, tagihan uang buku paket ini, dia ditambahnya itu di luar dari tanggal rentang waktu ini gitu. Padahal saya bayar uang buku paketnya hari ini. Nah itu sebelumnya tuh kayak gitu. Jadi ada sedikit kesalahan logika lah. Harusnya itu patokannya itu pembayarannya, bukan tagihannya. Seperti itu. Udah itu aja. Nah, terus juga sekarang di data tagihan, di tagihan, sekarang udah bisa ngebedakan nominal tagihan untuk tiap-tiap siswa. Contoh misal nih saya tambah tagihan nih. Apa ya? Em, Iuran OSIS misal, nggak tahu lah apalah, bebas lah. Nominal 20.000. Cicilannya sekali lah 20.000, masa nyicil kan. Tujuan semua, potongan beasiswa tidak tambah. Nah, sekarang awalnya kan sebelumnya otomatis nih kalau kita lihat di detail tagihan, otomatis semuanya ya sama 20.000 gitu kan. Kecuali untuk siswa-siswa yang dapat beasiswa. Maka nanti akan otomatis dipotong dia sesuai dengan nominal potongan beasiswanya. Tapi sekarang tetap bisa juga diubah secara manual. Jadi contoh tadi ini defaultnya secara otomatis menyesuaikan dengan yang kita input tadi ya. Tapi kalau misalnya ada yang beda, misal nih si Muhammad Fitra Lutfi ini karena dia anak OSIS, jadi dia misal cuman bayar 1.000 contohnya. Ya cuman bayar 5.000 lah contohnya. Yaudah.
Kita rubah jadi 5.000 kayak gitu. Nah, maka nanti di sini nominal yang harus dibayar sama si Fitra Lutfi otomatis berubah menjadi 5.000. Nah, dan juga ini hanya bisa dirubah di hari yang sama. Jadi kalau udah lewat hari, nggak bisa lagi. Contoh nih, uang kurban. Nah, ini udah nggak ada lagi, nggak bisa diedit lagi kalau udah lewat hari. Jadi pastikan kalau misalnya tagihan itu beda-beda, ubah di tanggal yang sama, tanggal 9 nih. Nah, dan juga sekarang kalau sebelumnya kan saat nambah tagihan itu otomatis tuh masuk notif, terkirim notif ke WA orang tua. Nah, sekarang tidak. Jadi karena kan di sini bisa diedit-edit. Jadi setelah nambah tagihan, kalau misalnya ada nominal yang perlu diedit, ya kita edit lah. Nah, kalau misalnya udah fix semua, udah sesuai semua nominalnya, baru kita kirim notifnya dengan klik tombol. Nah, maka nanti notifikasinya akan menyesuaikan data tagihan yang sekarang, nominal yang sekarang. Karena kan sebelumnya dia otomatis ngirimkan karena semua siswa itu sama nominal tagihannya. Nah, sekarang kan udah bisa dibedakan per siswa. Jadi, nggak otomatis lagi notifikasinya. Kita tentukan dulu nominal tiap-tiap siswa. Kalau misalnya udah fix, baru kita kirim notifikasi tagihannya. Seperti itu. Nah, udah sih itu aja yang diperbaruin dari updatean kali ini. Jadi jangan lupa ya, jangan kemarin ada yang salah nih, satu sekolah yang salah cara update. Jadi cara update-nya itu klik pengaturan umum, nih presensi dan aplikasi. Nah, lalu di sini tombol update aplikasi diklik. Nah, lalu oke. Nah, kalau saya udah nggak bisa karena udah update ke versi terbaru. Jadi kemarin ada yang salah. Ngupdate-nya itu klik tombol simpan, bukan ya? Kalau tombol simpan itu untuk memperbarui yang ini nih, radius scan absen, server, token, sama nama printer. Nama printer pos. Kalau update aplikasi itu dari yang tombol ini gitu. Jadi jangan jangan salah lagi, soalnya kemarin ada sekolah yang ketinggalan terlalu jauh update gitu. Jadi gitulah cara update-nya itu klik tombol yang di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.